Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari anggota. Saya sendiri Maulana Rizky Alfriza dan teman saya Maulana Fikri Yustazar dengan NIM 5200311034 dan saya sendiri 520031111026. Materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya Maulana Fikri Yustazar. Oke, yang pertama adalah enkripsi, dekripsi, dan steganografi. Enkripsi adalah suatu pesan yang dibuat seolah tidak bermakna dengan merubahnya menurut prosedur tertentu. Dekripsi adalah suatu pesan yang dibuat kembali dengan bermakna berbalik seperti prosedur enkripsi. Yang ketiga adalah steganografi, yaitu ilmu menulis pesan tersembunyi atau menyembunyikan pesan termasuk penyembunyian data digital dan dalam berkas-berkas komputing. Tidak terlibat bahwa ada pesan tersembunyi. Selanjutnya ada teknik steganografi. Yang pertama ada teknik steganografi video, yaitu menyembunyikan segala jenis file dalam ekstensi apapun ke dalam file video. Yang kedua ada steganografi audio, yaitu pengguna menyematkan pesan bersembunyi dalam format suara digital. Yang ketiga ada steganografi white space, yaitu pengguna menyematkan dalam teks HCIA dengan menambahkan spasi putih pada ujung garis. Yang keempat ada stenografi web, yaitu pengguna menyematkan objek web di belakang objek lain dan mengunggah ke server web. Yang terakhir ada steganografi spam, yaitu menggunakan email spam untuk berkomunikasi rahasia dengan menyematkan pesan dengan cara tertentu. Selanjutnya ada steganalisis, yaitu ilmu yang mempelajari karakteristik penyembunyian suatu data pada media steganografi dan bagaimana cara untuk mendeteksi bahkan sampai membongkar data tersembunyi tersebut. Selanjutnya ada metode-metode steganalisis. Yang pertama ada metode persuasif, yaitu dengan melihat dengan mata telanjang dan merasakan ada kejanggalan pada media tersebut. Yang kedua ada visual tag. Visual tag ini bisa disamakan dengan metode stego, hide, dan seek. Skittles, Snow, Steganos, White, Nostrum. Yang secara global, inti dari metode ini adalah yang pertama ada attack carrier medium atau steganogram, yaitu bagian yang diperkirakan disembunyikan mengandung bit pesan tersembunyi. Yang kedua ada extract the potential of message bit, itu menggunakan suatu algoritma tertentu untuk mengekstrak bit dari si pesan. Yang terakhir ada melihat ilustrasi visual dari bit yang diekstrak, karena tetap menggunakan kemampuan mata manusia yang tetap dapat mengenali suatu benda berdasarkan pola tertentu atau pattern recognition. Lalu ada metode spatial steganalisis, yaitu tahap metode ini adalah yang pertama ada estimasi sinyal cover, tahap di mana kita melakukan proses yang dinamakan denoising atau menghilangkan sinyal noise. Salah satu contohnya adalah dengan menerapkan metode wavelet Srin KG pada media audio, yaitu sinyal keluaran hasil proses denoising dianggap sudah berhasil dari noise, pesan tersembunyi, sehingga bisa diestimasikan sebagai sinyal cover. Dikatakan estimasi karena kita tidak tahu file yang sesungguhnya. Yang kedua ada ekstraksi fitur-fitur. Berkaitan dengan tahap D atau classification dari suatu media, kita dapat mengekstraksi fitur-fitur dari media tersebut. Sama seperti jika kita melihat suatu benda, maka kita dapat menilai berat, tinggi, warna, dan bau dari benda tersebut. Hal inilah yang disebut dengan fitur. Yang ketiga, masih berkaitan dengan tahap B,
Setelah berhasil mengekstrak fitur-fitur yang ada, langkah berikutnya memilih fitur-fitur yang cocok untuk diklasifikasi karena pemilihan fitur yang tepat sangat penting. Salah satu cara untuk melihat fitur-fitur yang lengkap yang telah adalah menerapkan metode ANOVA atau Analysis of Variance. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Maulana Rizky Alfiza. Waktu dan tempat silahkan. Lalu yang keempat adalah proses klasifikasi menggunakan nilai fitur-fitur yang telah diekstrak. Kemudian diklasifikasikan berdasarkan pola yang ada. Pola ini dapat berdasarkan sampel-sampel terdahulu. Klasifikasi ini membutuhkan sampel untuk membuat pola pengklasifikasiannya. Dari sampel yang ada, akan dibuat suatu pola yang bisa disebut dengan juga garis batas. Semakin banyak sampel, maka hasil pengklasifikasikannya semakin akurat. Teknik klasifikasi yang paling mudah diterapkan adalah linear regression classifier. Tidak terlalu rumit karena dibuat hanya dengan secara linear saja, tapi efek sampingnya hasil kurang akurat. Ada beberapa teknik klasifikasi yang dapat diterapkan seperti SPM atau mungkin saja yang bisa diterapkan juga menggabungkan genetic algorithm. Yang kelima, dari tahap keempat akan menghasilkan suatu kesimpulan apakah media tersebut mengandung pesan tersembunyi atau tidak. Lalu untuk metode stratigrafi, yang pertama adalah least significant bit. Menyisipkan pesan bit 8 pada masing-masing segmen pixel. Contoh menggunakan metode ini adalah di file PDF terlampir. Ukuran size citra tidak berubah, ukuran pesan sangat terbatas, di mana tidak boleh melebihi jumlah segmen pixel pada citra. 2. End file. Menyisipkan pesan di bit paling akhir suatu citra. Contoh penggunaan metode ini dapat dilihat dari file PDF terlampir. Ukuran size citra akan bertambah besar tergantung ukuran pesan yang disisipkan. Ukuran pesan yang dapat disisihkan tidak terbatas. Penggunaan dan perhitungan algoritma RSA. RSA adalah suatu sistem algoritma kriptografi yang paling populer dan digunakan secara luas dan dalam keamanan teknologi informasi. Algoritma ini didasarkan pada konsep matematis teori bilangan, khususnya faktorisasi bilangan bulat. Cara kerja algoritma RSA adalah sebagai berikut. Kunci publik N sama dengan hasil perkalian 2, bilangan prima P dan Q relatif prima P min 1 Q min 1. Kunci privat D sama dengan E pangkat 1 modulus P min 1 Q min 1. Enkripsi C sama dengan M pangkat E modulus N. Deskripsi M sama dengan C pangkat D modulus N. Yang berarti generate kunci publik dan kunci privat pertama dibuat pasangan kunci publik dan kunci privat. Kunci publik dan dapat dibagikan kepada siapa saja, sementara kunci privat harus dijaga kerahasiaannya. Kunci publik terdiri dari modulus N dan eksponen ekskripsi E, sedangkan kunci privat terdiri dari modul N dan eksponen deskripsi D. Ekskripsi pesan untuk mengekskripsi pesan dapat diubah menjadi nilai numerik dan kemudian dienkripsi dengan menggunakan kunci publik. Proses enkripsi dilakukan dengan cara menghitung nilai K pangkat E modulus N, di mana K adalah nilai numerik dari pesan enkripsi. Deskripsi pesan mendeskripsi pesan yang telah dienkripsi kemudian diubah kembali menjadi nilai numerik dan kemudian dideskripsi dengan menggunakan kunci privat. Proses deskripsi dilakukan dengan cara menghitung nilai K pangkat D modulus N, di mana K adalah nilai numerik dari pesan yang dienkripsi. RSA menggunakan bilangan pemangkatan. Contoh penggunaan algoritmanya misalkan P sama dengan 47 dan Q sama dengan 71,2. N sama dengan P, Q sama dengan 3.337, P min 1 dan Q min 1 sama dengan 46 dikali 70 sama dengan 3.220. Pilih S secara acak misalkan E 75,5, D sama dengan 79 pangkat min 1 modulus 3.220 sama dengan 1019. Misalkan pesan yang akan dikirim M sama dengan 688232 6879 66666 8003.
Maka nilai M dibagi menjadi 6 blok, yaitu M1 sama dengan 688, M2 sama dengan 232, M3 sama dengan 687, M4 sama dengan 966, M5 sama dengan 668, M6 sama dengan 003. Inskripsi buku pertama adalah M pangkat E modulus N 688 pangkat 79 modulus 3337 sama dengan 1570 C1 sama dengan C1. Dengan cara yang sama, setiap blok akan diperoleh C sama dengan 15, 07, 24, 765, 20, 91, 20, 91, 2276, 24, 23, 15, 8. Deskripsi dari C adalah C pangkat D modulus N, sehingga 1570 dipangkat 10, 19 modulus 3337 sama dengan 688 sama dengan M1, dan 2765 pangkat 10, 19 modulus 3337 sama dengan 232 sama dengan M2. Simpulannya, keamanan algoritma RSA didasarkan pada kesulitan faktorisasi bilangan bulat. Meskipun algoritma ini relatif kuat, tetapi masih dapat ditembus dengan teknik-teknik tertentu, seperti brute force dan serangan matematik. Karena algoritma RSA adalah algoritma kriptografi yang kuat dan efektif, algoritma ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi keamanan teknologi informasi, termasuk dalam protokol HTTPS atau SMIME dan PGP. Terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan katakan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.